Istri Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yakni Sarah keceplosan menyebut jumlah sandera yang masih hidup di tangan Hamas. Diketahui dalam sebuah acara publik, Sarah terdengar berbisik bahwa jumlah sandera Israel yang masih hidup kurang dari 24 orang. Pernyataan itu disampaikan secara tak sengaja saat Netanyahu tengah memberikan keterangan resmi di hadapan awak media. Dikutip dari Tribun News, Rabu 7 Mei 2025, saat itu Netanyahu menyatakan sebanyak 24 sandera Israel diyakini masih hidup. Namun mikrofon yang masih aktif menangkap suara lirih Sarah yang mengatakan lebih sedikit. Pernyataan Sarah itu sontak mengejutkan publik, khususnya para keluarga sandera. Forum Keluarga Sandera dan Orang Hilang menyatakan bahwa ucapan itu sangat menyakitkan. Mereka pun menuntut penjelasan dari pemerintah terkait ucapan Sarah Netanyahu tersebut. Sebagai informasi, pemerintah Israel sebelumnya menyebut bahwa 24 dari 133 sandera yang masih berada di Gaza diyakini hidup. Hal itu berdasarkan informasi dari Badan Intelijen Militer Israel. Puluhan tentara cadangan dan perwira Zionis dilaporkan menolak panggilan dinas militer di tengah upaya Israel untuk memperluas serangan di jalur Gaza. Langkah ini diambil seusai Kabinet Keamanan Israel menyetujui eskalasi militer dengan dalih untuk menekan Hamas. Pihaknya ingin membuat militan Palestina itu agar menyetujui pertukaran tahanan tanpa adanya gencatan senjata. Dikutip dari Tribun News Rabu 7 Mei 2025, militer Israel sendiri telah mengirim perintah mobilisasi pada puluhan ribu prajurit cadangan. Mereka dijadwalkan mulai bergabung kembali dengan satuan militer dalam waktu dekat. Namun pihak militer diperkirakan hanya akan mampu mengumpulkan 60 hingga 70% dari total personel yang dipanggil. Diketahui tingkat penolakan yang tinggi ini dipicu oleh kelelahan fisik dan mental yang mendalam. Tak sedikit prajurit cadangan yang bertugas selama lebih dari 275 hari. Beberapa dari mereka bahkan dilaporkan kehilangan pekerjaan lantaran absen berkepanjangan. Di tengah ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Yaman, Presiden Donald Trump dilaporkan membuat kesepakatan dengan Houthi. Trump tiba-tiba mengumumkan gencatan senjata dengan Houthi pada Selasa, 6 Mei 2025. Dalam gencatan senjata ini, AS berjanji bakal menghentikan operasi militernya jika Houthi tak menyerang kapal-kapal Amerika lagi. Namun pernyataan Trump itu membuat sekutunya Israel terkejut. Dikutip dari Tribun News, Israel bahkan mengungkapkan kekecewaannya seusai mendengar kabar bahwa Trump membuat perjanjian dengan Houthi. Rupanya, ini bukanlah kali pertama Israel dikecewakan oleh sekutunya sendiri. Diketahui beberapa waktu lalu, Amerika Serikat juga melakukan pembicaraan rahasia dengan Hamas di Qatar. Dalam pembicaraan itu, mereka membahas mengenai pembebasan sandera Amerika. Ukraine, Russia, the war, because Mark wants it ended as quickly as I do. I think it has to end. We had some very good news last night. The Houthis have announced that they are not, or they've announced to us at least, that they don't want to fight anymore. They just don't want to fight. And we will honor that. And we will stop the bombings. And they have capitulated, but more importantly, we will take their word. They say they will not be blowing up ships anymore. And that's what the purpose of what we were doing. So that's just news. We just found out about that. So I think that's very, very positive. They were knocking out a lot of ships going, as you know, sailing beautifully down the various seas. It wasn't just a canal; it was a lot of other places. And I will accept their word, and we are going to stop the bombing of the Houthis, effective immediately. And Marco, you'll let everybody know that, okay? Do you have something to say about that? Houthi menegaskan bahwa perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Serikat tak mencakup operasi melawan Israel. Hal itu disampaikan Kepala Negosiator Houthi Mohammed Abdul Salam pada Rabu 7 Mei 2025. Dikutip dari Arab News, pernyataan itu muncul seusai militer Israel melaporkan bahwa pihaknya telah mencegah drone UAV yang diluncurkan dari timur. Diketahui Amerika Serikat dan Houthi sepakat melakukan gencatan senjata
untuk memastikan kebebasan navigasi di Laut Merah. Pasalnya, Houthi sendiri berulang kali melesatkan serangan terhadap kapal-kapal Amerika Serikat yang melintas selama berbulan-bulan. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengumumkan kesepakatan dengan militan Yaman itu. Hasil kesepakatan itu diumumkan Trump di tengah pertemuan bilateralnya dengan Perdana Menteri Kanada pada Selasa 6 Mei 2025. Dikatakan Trump, Houthi telah sepakat untuk menghentikan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan pada Selasa 6 Mei 2025 bahwa jumlah sandera yang masih hidup di Gaza telah berkurang. Semula disebutkan bahwa sandera yang masih hidup adalah 24 orang. Sedangkan dalam pernyataan terbaru Trump, Presiden Amerika Serikat itu menyebut hanya 21 sandera Israel yang masih dalam keadaan hidup. Trump menyebut 3 dari 24 sandera telah tewas. Namun Trump tak memberikan rincian lebih lanjut mengenai sandera yang telah tewas di Gaza. Pernyataan Trump tersebut pun memicu kontroversi. Hal itu lantaran sebelumnya, istri Perdana Menteri Israel Sarah Netanyahu juga keceplosan menyebut jumlah sandera yang masih hidup kurang dari 24 orang. Meski begitu, tak lama selesai Trump mengeluarkan pernyataan itu, pejabat Israel mengonfirmasi bahwa angka resmi yang tercatat oleh pemerintah tetap 24 sandera. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, mengumumkan telah berhasil melumpuhkan sejumlah pasukan Israel. Tentara Zionis itu terbunuh dan terluka dalam sebuah ledakan ladang ranjau di kawasan timur Khan Yunis, Gaza Selatan. Al-Qassam juga menegaskan bahwa pihaknya telah menggempur wilayah tersebut dengan mortir. Dikutip dari Palestine Chronicles, Rabu 7 Mei 2025, Brigade Al-Qassam melaporkan adanya penarikan kendaraan militer Israel yang hancur. Helikopter juga tampak melakukan evakuasi korban yang berjatuhan dalam operasi itu. Menurut data militer Israel, sebanyak 854 perwira dan prajurit telah tewas sejak Perang Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023. Angka tersebut mencakup para tentara yang terbunuh di Gaza, tepi barat, Lebanon, dan Israel. Namun jumlah tersebut tak termasuk polisi atau dinas intelijen. Hamas membantah keras tudingan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa pihaknya menyita bantuan yang dikirim ke jalur Gaza. Dalam pernyataannya, Hamas menyebut tuduhan itu sebagai pengulangan aneh dari kebohongan yang selama ini disuarakan oleh pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Militan Palestina tersebut menegaskan bahwa tuduhan Trump bertolak belakang dengan laporan PBB. Begitu pula dengan kesaksian berbagai organisasi kemanusiaan internasional yang bertugas di Gaza. Bukti lapangan bahkan menunjukkan bahwa Israel lah yang secara aktif menghambat masuknya bantuan ke jalur Gaza. Dikutip dari Middle East Monitor Rabu 7 Mei 2025, Hamas mengecam pendekatan Trump yang dinilai hanya meminta Netanyahu untuk mengirim makanan, terlebih tanpa mengakui tanggung jawab hukum atas penutupan semua penyeberangan ke Gaza. Lebih lanjut, Hamas mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk mengoreksi posisinya, berhenti melindungi kejahatan genosida dan kebijakan kelaparan yang dijalankan Israel. Keluarga dari 59 sandera yang masih ditawan di jalur Gaza kembali mendesak pemerintah Israel untuk memberikan kejelasan mengenai nasib orang-orang tercinta mereka. Desakan itu kian masif menyusul pernyataan mengejutkan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru-baru ini. Diketahui Trump menyatakan pada Selasa 6 Mei 2025 bahwa hanya 21 orang sandera yang masih hidup. Jumlah tersebut lebih sedikit dari data resmi yang dimiliki Israel. Sebelumnya Israel menyatakan sebanyak 24 tawanan masih hidup.
Dikutip dari The Times of Israel, para keluarga sandera juga mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menghentikan kampanye militer di Gaza. Mereka menuntut agar agresi Israel itu dihentikan hingga seluruh sandera dibebaskan. Menurut mereka, pembebasan para sandera merupakan misi nasional yang paling penting dan mendesak.